Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dia termasuk salah satu orang yang paling gembira karena dia bangga banget cucunya ini. Halo semuanya guys, selamat datang di channel Tengku Arma. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang nabi yang sangat mencintai umatnya ke dunia ini. Tepatnya 50 hari pasca penyerangan pasukan bergajah ke kota Ka'bah atau ke Mekah, lebih tepatnya ke Ka'bah. Para sejarawan menukil beberapa peristiwa-peristiwa penting menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa di luar nalar manusia yang akan mengarah kepada perubahan besar dunia ini ke era baru, yaitu era Islam. Nah, gimana kelahiran Nabi Muhammad SAW ini? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya gue pengen ngajak kalian untuk subscribe channel ini, like video-videonya, dan share ke teman-teman kalian. Jadi kita akan mulai langsung ke ceritanya. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Lahir dari seorang ayah bernama Abdullah dan seorang ibu bernama Aminah, yang mana kedua orang ini bertemu nasabnya dari kedua jalur, di mana Abdullah adalah keturunan Quraisy dari kota Mekah dan Aminah juga keturunan Kilab sama dari kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW punya nasab dari dua kota mulia ini. Saat masih mengandung Nabi Muhammad SAW, Aminah bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat kalau anak yang di dalam kandungannya ini mengeluarkan cahaya, yang mana cahayanya ini bahkan bisa menerangi sampai ke seluruh dunia. Dan di dalam mimpinya pun dia mengucapkan, dia berdoa untuk anaknya. Allahumma inni u'izuka min kulli syarrin wa min kulli hasid. Yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu atas anak ini dari segala kejahatan dan dari segala kehasadan atau iri. Dari dalam kandungan saja Aminah sudah mendoakan anaknya yang terbaik. Nah, 6 bulan kehamilan Abdullah ayahnya sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah yatim bahkan sebelum lahir. Para ahli dan sejarawan menetapkan, kebanyakan mereka mengatakan kalau tanggal tepatnya Nabi Muhammad SAW lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik di Mekah ataupun di luar Mekah, di dunia. Mukjizat kelahiran Nabi ini ada beberapa poin yang gua ringkas. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW terlahir dengan sangat gampang. Bahkan ibundanya Aminah melahirkan sendiri tanpa dibantu orang lain. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW terlahir dengan kepala mengadah ke atas seperti orang berdoa. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sudah terkhitan saat lahir. Kemudian yang keempat, terlahir tanpa tali pusar. Jadi lahir tali pusarnya sudah hilang, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kejadian-kejadian setelah ini adalah terjadi di luar dari Mekah. Tapi sebelumnya gue ceritain kalau kakeknya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dia termasuk salah satu orang yang paling gembira karena dia bangga banget cucunya ini. Jadi kisahnya, Abdul Muthalib saat tahu anaknya lahir, dia langsung bawa Nabi Muhammad SAW ke depan Ka'bah. Bahkan sebagian ahli mengatakan beliau langsung memotong seekor kambing, seakan-akan ini mengarahkan akikah. Dan dengan bangga Abdul Muthalib menamai Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Nah, ternyata kisah dari penamaan Muhammad ini ada ceritanya. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Abdul Muthalib ini jalan-jalan ke negeri Syam sama temannya, 3 sahabatnya. Saat sampai di negeri Syam, mereka jumpa sama pendeta. Terus pendetanya nanya, kalian dari mana? Kami dari Jazirah Arab. Tepatnya di mana? Dari Mekah. Pendeta bilang gini, akan lahir nanti dari kota kalian ini, dari kota Mekah, seorang yang akan menjadi nabi, dan namanya adalah Muhammad. Nah, setelah mendengar kisah dari pendeta ini, 4 orang bersahabat ini tadi pun sepakat. Yuk, nanti kalau ada kita punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, siapapun yang pertama punya anak atau cucu laki-laki, kita kasih nama Muhammad ya. Nah,
Kebetulan yang paling pertama punya anak atau cucu laki-laki adalah Abdul Muthalib, dan saat itu nama Muhammad itu nggak famous gitu, nggak terkenal, nggak ada orang punya nama Muhammad gitu, jarang. Barulah Abdul Muthalib menamai cucunya Muhammad. Dia tahu ini cucu gua akan punya kedudukan tinggi. Nah, dengan bangganya Abdul Muthalib bawa Nabi Muhammad SAW ke depan Ka'bah. Kemudian ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi berbarengan Nabi Muhammad SAW lahir. Yang pertama, kejadian di Kisra, Persia. Kebanyakan sini kejadian di Persia ya. Yang pertama, gempa besar di Kisra atau Persia, dan runtuhnya beberapa balkon atau pintu gerbang di Persia lah ya, 14 pintu gerbang runtuh. Saat terjadi gempa ini dan 14 gerbang Kisra atau kerajaan Persia itu runtuh, Kisra ini nanya sama dukun-dukunnya. Tahulah biasa kan, raja-raja dulu punya dukun. Dia nanya, apa maksudnya ini? Dukun bilang ke Kisra, walaupun kita nggak percaya sama dukun ini ya, kita Islam itu anti banget percaya sama dukun. Kalau kita percaya sama dukun, batal sholat kita 40 hari. Dukun ini ngomong ke Kisra, kalau kerajaanmu ini akan runtuh segera. Berapa lama lagi? Kira-kira sekitar 14 raja lagi lah, kata dukunnya. Raja saat itu, Kisra yang ada saat itu ngomong, waduh, 14 raja lagi masih lama dong. Satu raja aja mungkin bisa sekitar 100 tahun dia berkuasa. Berarti sekitar 14 kali 100 tahun, berapa tahun tuh? 14 abad lagi lah mungkin bakal hancur gitu, kata dia. Tapi ternyata kehancuran Kisra itu cepat banget. Ada di mana dalam 2 tahun mereka saling bunuh-bunuh. Keturunan Raja Kisra ini bunuh-bunuh sampai 10 raja meninggal dalam 2 tahun, dalam jangka 2 tahun. Dan Kisra yang terakhir, raja terakhir itu runtuh, Persia runtuh di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kejadian kedua, terlihatnya bintang Ahmad. Walaupun kita ini sebagai seorang muslim nggak percaya sama bintang-bintang ya, tapi kejadian ini disampaikan oleh pendeta Yahudi. Tatkala itu ada sahabat Nabi yang saat Nabi lahir, dia sudah berumur 7 atau 8 tahun. Dia berada di Madinah, dia di pinggir benteng Yahudi. Pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada pendeta Yahudi berdiri di benteng dan ngomong, kalau hari ini terlihatlah bintang Ahmad, menurut mereka ya, menurut ajaran Yahudi. Dan hari inilah lahir Nabi yang kita tunggu-tunggu. Di video sebelumnya gue udah ceritain ya, kalau memang orang Yahudi itu, mereka udah tinggal di kota Yasrib, di kota Madinah. Karena mereka tahu kota ini akan menjadi mahjarun Nabi, kota hijrahnya Nabi. Makanya mereka tunggu-tunggu tuh, mereka di situ, gitu kan. Nah, saat Nabi lahir, mereka melihat bintang Ahmad keluar dan mereka berteriak. Pendetanya sampaikan, wahai Yahudi, hari ini telah lahir seorang Nabi yang kita tunggu-tunggu. Nah, Hasan bin Sabit saat itu sudah lahir dan mendengar pendeta ini dan dia ceritakan, gitu. Nah, tanda yang ketiga itu padamnya api orang-orang Majusi. Sama ini orang Persia banyak yang Majusi, mereka menyembah api. Jadi di Persia saat itu banyak titik-titik api yang mereka sembah. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, semua api itu padam, nggak bisa dihidupin lagi. Kecuali mereka hanya kalau mau masak bisa hidup, tapi setelah masak itu api padam. Kalau mau disembah, api-api yang mau disembah itu padam semuanya. Bahkan sampai terakhir kali Persia ada, katanya api itu nggak pernah hidup lagi selamanya. Jadi mereka nggak bisa sembah lagi api itu setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mujizat. Dan masih di tempat yang sama, di Persia juga ada namanya Sungai Sawa. Sungai Sawa ini sungai yang sangat dikultuskan sekali sama orang-orang Persia. Mereka bikin apapun, tebar abunya ke Sungai Sawa ini. Semua mereka lakukan di Sungai Sawa. Nah, sungai ini sangat mereka kultuskan. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, sungai ini pun mengering. Dan bahkan orang mulai melupakan Sungai Sawa. Kemudian yang terakhir, di antara berkah lahirnya Nabi Muhammad SAW, gue ceritakan kisah beliau bersama Halimah As-Sa'diyah. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy saat mereka punya anak, itu mereka asuh atau mereka rawat ke perdesaan. Karena mungkin ya tujuan utamanya banyak. Di antaranya adalah menjaga bahasa.
orang-orang Arab itu bahasanya terlebih orang Mekah ya. Mereka takut anaknya itu nanti bahasa Arabnya itu rusak. Karena bahasa Arab di Mekah itu rata-rata mereka bahasanya bahasa Amiyah. Cekale, madu, madu, madu. Ayo bapak ibu, gambar, gambar, gambar. Lukisan, lukisan, lukisan. Silakan bapak ibu. Promo, promo, promo. Masya Allah. Gitu. Nah, demi menjaga biar bahasa Arab fushahnya ini nggak hilang, maka anak-anak kecil ini dirawatkan gitu, bahkan disusukan ke mereka yang saat itu datang ke Mekah itu adalah perempuan-perempuan dari Sa'diyah. Nah, datanglah gerombolan perempuan dari Sa'diyah ke Mekah, masing-masing mereka mencari anak-anak susuan yang akan dibawa ke kampung dan dirawat selama 2 tahun. Saat itu semua wanita sudah dapat anak. Semua udah dapat anak bayi kecuali satu orang, Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya namanya Haris. Semua wanita yang melewati Nabi Muhammad itu nggak ada yang mau ngambil. Karena apa? Karena mereka lihat ini Nabi Muhammad anak yatim gitu. Siapa yang mau bayar kami kalau ngerawat dia gitu? Karena mereka nganggap Nabi itu anak miskin gitu kan. Akhirnya Halimah Sa'diyah sendiri udah diskusi sama suaminya. Bahkan suaminya tanya, ya udahlah, bawa aja ini anak. Kan kita nggak ada yang tahu ke depannya terjadi apa, kata suaminya kan. Daripada kita pulang tangan kosong, nggak bawa apa-apa, oke lah, kata Halimah. Dibawalah Nabi Muhammad SAW. Saat pertama kali digendong sama Halimah, mulailah saat itu terjadi banyak keberkahan dalam hidup Halimah Sa'diyah. Yang pertama, tadinya Halimah Sa'diyah berangkat dari kampungnya menuju Mekah itu naik onta betina, kurus, nggak ada susunya, dan ini onta lemes, nggak bisa dinaikin 2 orang. Jadi sepanjang perjalanan suaminya Haris itu nenteng ontanya, jadi Halimah yang di atas gitu kan. Tapi saat pertama kali digendong Nabi Muhammad SAW, ini onta langsung seger, susunya banyak, dan langsung kenceng. Perjalanan pulang tuh langsung kenceng. Sampai teman-temannya Halimah itu bingung. Halimah ini onta yang tadi berangkat kan, yang kemarin berangkat kan? Iya, emang kenapa? Kok dia kenceng banget gitu? Jadi karena memang pas pertama berangkat, Halimah itu selalu ketinggalan karena ontanya lemes. Tapi setelah menggendong Nabi Muhammad SAW, mulai berkah pertama yang dia dapatkan adalah ontanya langsung seger. Sampai di rumah, onta betina ini tadi susunya banyak, bisa nyusuin anaknya, bisa kasih susu ke semuanya, diperes lagi, penuh lagi susunya. Bahkan sampai suaminya ini bagi-bagi ke tetangga. Ini susu banyak amat nih, susu banyak banget, bagi-bagi. Terus dia ke kandang, dia lihat dia punya kambing 2 kan, jantan sama betina ini kurus-kurus. Kambing Halimah Sa'diyah ini kurus-kurus. Saat sampai Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, ini kambing jadi gemuk, banyak susunya. Dan setelah itu kambingnya malah banyak anaknya, dijualin. Bahkan anaknya saking banyaknya dijualin, anak kambing ini. Punya duit dibeliin unta jantan. Nah, unta jantan tadi ini dipasangin sama unta betina yang pertama. Makin banyak untanya Halimah Sa'diyah, dan saat itu Halimah jadi orang terkaya di kampungnya, di Sa'diyah ini tadi, perkampungan Sa'diyah. Berkah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari situ, Halimah Sa'diyah ini melihat kalau banyak sekali keberkahan yang dia dapat saat ngambil Nabi Muhammad SAW. Dan dia merasa alhamdulillah banget ngambil Nabi, walaupun dulu dia takut gitu kan. Nah, Halimah Sa'diyah sangat merasakan keberkahan saat ia merawat Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ada satu omongan yang sangat terkenal di kampung mereka. Mereka bilang, kalau mau beternak, bawa hewan ternakmu, ikutin Haris, ikutin suaminya Halimah. Di mana dia ternak kambingnya, pasti kambingmu akan gemuk juga. Emang kenyataannya begitu. Jadi mereka berbondong-bondong ikut kemana kambingnya Haris makan gitu, karena pasti gemuk. Nah, Halimah Sa'diyah dinukil oleh para sejarawan itu membuat kesaksian kalau Nabi Muhammad SAW ini tumbuh di luar alami. Benar-benar di luar alami, karena anak yang berusia 2 tahun ini seperti anak umur 6 tahun, terlalu pinter, terlalu bijak, pokoknya kayak anak umur 6 tahun gitu, pinter banget.
kebangetan pinter gitu, luar biasa lah. Halimah ini ngerawat Nabi Muhammad SAW hanya 2 tahun. Jadi saat Nabi Muhammad SAW sudah umur 2 tahun, pada masa pengembalian ke orang tuanya, Halimah sama suaminya ini ngerayu Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW, minta, ayolah Bu, tolong anak ini kami rawat lagi aja. Kenapa? Udah nggak apa-apa Bu, kami rawat aja ini Muhammad. Nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Ya nggak usah dibayar ya, dia udah kaya gitu kan, udah mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad. Dan dia ceritakan ke ibunya, kami rasakan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Semua yang tidak kami rasakan, kami dapatkan setelah kami bawa anak ini Bu. Dia rayu mati-matian. Akhirnya disetujui oleh Aminah. Ya udah bawalah. Nah, dibawalah Nabi Muhammad SAW balik ke kampung Sa'diyah. Sampai Nabi Muhammad SAW umur kurang lebih 6 tahun. Terjadi suatu kejadian yang bikin Halimah sangat takut, gemeteran. Hari itu Halimah sedang masak. Nah, Halimah masak dan Nabi Muhammad sedang main dengan anaknya. Ada anak Halimah yang seumuran lah sama Nabi, kurang lebih. Apa dia lebih tua atau Nabi Muhammad SAW yang lebih tua? Tapi saat sore itu anaknya ini balik, lari ke rumah bergegas manggil ibunya. Ibu, saudaraku dari Quraisy itu dikeroyok 2 orang Bu. Halimah keluar ketakutan kan, maksudnya Nabi Muhammad nih. Dia cari keluar dan dia lihat memang Nabi Muhammad SAW sedang terbaring di tanah. Terus dia tanya, ada apa Muhammad? Nabi Muhammad jawab dengan polosnya, dengan polos banget. Dan ini kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Nabi Muhammad menjawab saat terbaring, dia bilang, ada 2 orang lelaki mendatangiku, membaringkanku ke tanah, kemudian membelah dadaku, lalu mengeluarkan sesuatu yang hitam darinya, dari dalam dada Nabi Muhammad, dan menjahitnya kembali. Dan memang saat itu langsung dilihat sama Halimah, dibuka, memang ada bekas jahitan dada Nabi terbelah gitu. Dan ini sebagian kalian pasti juga sudah mungkin dengar kisah terbelahnya dada Nabi Muhammad SAW saat masih bersama Halimah As-Sa'diyah. Melihat kejadian ini, Halimah pun ketakutan, benar-benar ketakutan, sampai dia sama suaminya membawa Nabi Muhammad SAW ke Aminah. Dia sampaikan ke ibunya Nabi. Mereka bilang, Bu, ini anak ibu nih, anak ibu sehat, pinter, nggak ada sakitnya lah pokoknya. Dan Aminah mendengar ini kaget gitu kan. Dia nanya, lah kemarin minta mau ngerawat Nabi Muhammad, sekarang kenapa kok tiba-tiba pengen balikin? Akhirnya karena terpaksa, ya udah gitu mereka ceritain kejadiannya. Kayak gini loh kejadiannya loh Bu, Nabi Muhammad ini dadanya dibelah, diceritain se-realnya gitu kan. Dan Nabi pun dikembalikan ke ibunya Aminah saat umur 6 tahun. Nah, baru banget sama ibunya saat umur 6 tahun, beberapa bulan setelah dikembalikan, Aminah ngajak Nabi Muhammad ikut ke Madinah untuk lihat paman-pamannya Aminah atau kakek-kakeknya Nabi lah kan ya. Diajak ke Madinah, ngeliat kakeknya. Terus setelah pulang dari Madinah, sampai di satu tempat namanya Robwah, Aminah ini sakit. Ibunda Nabi Muhammad SAW sakit parah dan meninggal. Kemudian dimakamkan juga lah di tempat tersebut, di Robwah ini. Nah, 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu. Nggak ada orang tuanya, nggak ada ayah dan nggak ada ibunya. Bayangkan gimana luar biasanya Nabi Muhammad. Setelah umur 6 tahun, barulah kakeknya yang merawat Nabi Muhammad SAW. Kakek tercintanya ini, Abdul Muthalib, Raja Kota Mekah. Beliaulah yang merawat Nabi Muhammad dari umur 6 tahun sampai nanti beliau meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Bersama Abdul Muthalib ini, Nabi Muhammad SAW banyak belajar tentang kepemimpinan. Banyak sekali yang dipelajarin oleh Nabi Muhammad. Bahkan di mana ada Abdul Muthalib, di situ ada Nabi Muhammad. Karena masih kecil kan, umur 6 tahun, ikut sama kakeknya kemana-mana. Bahkan Abdul Muthalib punya tempat duduk di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat mereka Quraisy kumpul musyawarah gitu. Ibarat kata gedung DPR-nya lah gitu kan. Dan di gedung DPR-nya ini, di Darun Nadwah ini, ada satu tempat yang khusus hanya diduduki oleh Abdul Muthalib.
Bahkan anak-anak Abdul Muthalib sendiri pun gak ada yang berani gitu. Nah, Nabi Muhammad itu sering banget duduk di situ karena sering nempelnya sama kakeknya gitu kan. Dan anak-anaknya Abdul Muthalib pun sering ngelarang gitu. Hei, jangan duduk di situ. Tapi sama Abdul Muthalib bilang, jangan ada siapapun yang boleh duduk sini kecuali Nabi Muhammad. Biarin, kalau dia yang duduk biarin. Gitu. Saking sayangnya kakeknya sama cucunya ini. Tapi sayangnya Abdul Muthalib hanya bisa merawat Nabi Muhammad SAW 2 tahun saja, karena setelah meninggalnya beliau, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya, Abu Thalib. Nah, bersama Abu Thalib ini, Nabi Muhammad yang sangat pinter ini memang sadar diri gitu. Abu Thalib ini nggak kaya, nggak kayak kakeknya raja kan. Jadi sama pamannya ini, Nabi ini bener-bener paham diri gitu, paham keadaan. Dia nggak kayak anak-anaknya Abu Thalib gitu. Saat anak-anaknya Abu Thalib makan berebutan, Nabi diem, nunggu sisaan aja nggak apa-apa. Baru Nabi makan. Sampai bahkan Abu Thalib ingatkan ke istrinya, sisain buat Muhammad ya. Karena dia tahu anak-anaknya ini kan selalu rebutan kalau makan. Dan kondisi Abu Thalib itu nggak kaya kayak kakeknya. Saat hidup bersama pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW ini sangat pengertian. Saking pengertiannya dia bantu pamannya ini. Abu Thalib ini sering dititipin orang-orang Mekah gembalaannya. Jadi domba-domba orang Mekah ini Nabi Muhammad lah yang gembalain gitu, karena dititipin ke pamannya kan. Dalam tujuan membantu pamannya, Nabi Muhammad SAW mengembala domba. Dan saking pengertiannya Nabi Muhammad SAW, semua ternakan yang dititipkan ke pamannya Abu Thalib itu Nabi Muhammad yang ternakin. Jadi Nabi itu beternak dari usia 8 tahun sampai usia dewasa nanti 21 tahun. Makanya semua nabi itu beternak, ternak kambing gitu. Dan memang kambing ini memang binatang yang sangat luar biasa ya, hewan yang afdol gitu kan. Kayak di video sebelumnya kita cerita Nabi Ismail yang hampir disembelih tapi Allah ganti dengan kambing. Makanya Nabi Muhammad SAW suka banget makan kambing. Luar biasa hewan kambing ini. Nah, saat usia 21 tahun, mulailah Nabi Muhammad SAW berdagang. Mulai, ini nih 21 tahun ini momen Nabi menjadi saudagar kaya. Awal mula Nabi Muhammad SAW berdagang, ia hanya menerima titipan orang. Jadi orang nitipin barang ke Nabi dibayar gitu kan. Nah, Nabi ini adanya di pasar Ukas, terus orang transaksi. Nah, pernah satu kejadian, ada orang dari luar Mekah itu transaksi sama Nabi, dibayar kan, dia bayar cash sama Nabi, terus dia bilang, barang ini nanti aku ambil setelah, titip dulu barangnya ya, nanti aku ambil setelah tawaf, dia tawaf dulu. Nah, ternyata setelah dia tawaf, dia pulang ke rumahnya. Jarak rumah dia ke Mekah ini perjalanan 3 hari. Jadi setelah dia taruh titipin barangnya ke Nabi, dia pulang kan 3 hari sampai rumahnya. Nah, setelah sampai rumahnya 3 hari kemudian dia ingat barangnya. Barang gue masih di Mekah ya sama pedagang kemarin. Udah 6 hari nih barang. Ya udah gue ke Mekah deh, coba lihat masih ada nggak tuh barang. Balik dia ke Mekah 9 hari kan. Nah, sampai Mekah dia kaget-kagetnya dia lihat barang itu masih ada sama Nabi Muhammad SAW. Dan setelah hari itu terkenalah seantero jazirah Arab kalau di Mekah ada seseorang yang bisa dipercaya dan dijuluki Al-Amin. Nabi Muhammad julukannya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Orang Quraisy itu percaya banget sama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad bawa risalah, sebelum Nabi Muhammad ajak masuk Islam. Mereka, wah ini pemuda luar biasa nih, mereka agung-agungin Nabi Muhammad gitu. Tapi saat Nabi bawa dakwah, mulai deh tuh fitnah, orang gila segala macam. Nanti kita ceritain panjang lebar ya. Dan di antara yang nitipin dagangannya ke Nabi Muhammad adalah Khadijah yang nantinya akan dipersunting oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak dari situ Nabi mulai jago dan mahir berdagang, berniaga. Nabi jago banget. Bahkan Nabi punya strategi dagang yang orang-orang Quraisy saat itu nggak miliki. Nabi punya double profit. Caranya gini, kalau orang Quraisy punya duit, datang ke Syam, cari barang-barang dari Syam, dibawa ke Mekah, baru jual di Mekah, jadiin duit gitu kan. Nah, kalau Nabi strateginya beda. Punya uang cash,
dibelikan barang. Barangnya dibawa ke Syam. Nah, di Syam dijual kan, ada untung. Nah, dari untung ini tadi dikeluarkan modal lagi beli barang Syam. Nah, barang Syam tadi dibawa lagi ke Mekah. Jual ke Mekah untung 2 kali. Nah, setelah hari itu, semenjak saat itu Nabi jadi orang terkaya di kota Mekah. Makanya ini juga membantah sekaligus perkataan orang-orang orientalis kalau bilang Nabi Muhammad SAW itu menikahi janda kaya raya Khadijah karena Nabi Muhammad miskin. Enggak bro, justru saat momen-momen Nabi mau ngelamar Khadijah itu Nabi lagi posisi kaya-kayanya bos. Bayangin berapa mahar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah saat mau melamar beliau. 20 ekor onta. Kalau kita kalikan sekarang, 1 ekor onta sekitar 100 juta kali 20, 2M mahar Nabi Muhammad SAW ke Khadijah. Nah, jadi yakinlah Nabi Muhammad itu sebenarnya orang kaya, pinter banget. Kalau beliau pengen dunia pasti dapat. Dan usia Nabi saat melamar Khadijah dan menikah dengan Khadijah itu di usia 25 tahun. Makanya gue pun mencoba meniru Nabi, yaitu gue nikah dulu saat usia 25 tahun. Dan salah satu cara gue juga ngikutin idola gue ini, Nabi ini pintar dagang. Gue juga coba ikut berdagang. Gimana caranya? Ikutin aja cara Nabi. Jadi jangan sampai mikir Nabi itu miskin. Nabi itu kalau mau, dia kalau mau dunia pasti dapat, gampang banget gitu kan. Ya, makanya di sini gue pengen ceritain semua akhlak Nabi, perjalanan hidup Nabi. Ini baru kita belajar Nabi sebelum jadi Nabi aja, udah banyak banget poin yang bisa kita terapkan. Banyak banget akhlak Nabi yang bisa kita terapkan untuk hidup. Gimana nanti kita udah masuk ke fase kenabian, fase Nabi dakwah. Oke? Jadi kalau menurut kalian ini bagus, yolah share video ini. Oke? Subscribe, like. Jadi insya Allah next video kita akan mulai perjalanan Nabi sebelum beliau nikah. So, jangan kemana-mana, see you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع